Nama saya Dwi Ratnasari, NIM A5101700190. Saya dari kelas 6E. Di sini saya akan menyampaikan analisis KIKD dari muatan pelajaran PKN. Di sini kita membahas mengenai menggunakan RPP kelas 5 semester 2. Tema 6 mengenai topik panas dan perpindahan, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD, revisi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengatur mengenai seluk-beluk kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh siswa. Setelah melalui proses pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini saya akan menganalisis mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan atau SKL setiap jenjang, tingkat kelas atau mata pelajaran. Pada hakikatnya, KI adalah operasional dari standar kelulusan atau SKL yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku, serta keterampilan motorik. KI yang pertama itu mengenai sikap spiritual atau keagamaan seperti kompetensi inti poin 1 bisa dibaca, yaitu menerima dan menjelaskan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sikap sosial seperti kompetensi inti pada poin kedua ini, yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI ketiga yaitu mengenai pengetahuan seperti kompetensi pada poin 3, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengarkan, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu mengenai keterampilan seperti kompetensi inti pada poin 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. KI 1 dan KI 2 atau sikap spiritual dan sikap sosial dapat dijumpai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect learning, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Namun, mata pelajaran yang termasuk PKN harus mendukung tercapainya kompetensi inti. Kompetensi inti bukan diajarkan melalui terintegrasi melalui mata pelajaran pada materi tertentu yang relevan. Setiap mata pelajaran harus mendukung tercapainya kompetensi inti. Kompetensi ini biasanya terdiri dari 4 bagian. Nah, kompetensi inti yang mengajarkan mengenai PKN. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai KD. Aku lagi nge-record rene dirit. Record iki lho. Iki kok motong iki carane. Iki ding. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar.
Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran. Setiap KD terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mewujudkan KI 1. Kompetensi dasar 1.2 merupakan kemampuan untuk mewujudkan KI 2 dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti tidak diajarkan melainkan terintegrasi secara tidak langsung dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, kompetensi inti mengacu pada standar kelulusan atau SKL, sedangkan kompetensi dasar mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti sebagai dasar penyusunan kompetensi dasar, dan kompetensi inti tidak terkait pada suatu mata pelajaran, namun kompetensi dasar terkait pada mata pelajaran. Dalam RPP ini menggunakan KD 3.2 dan juga KD 4.2. Terdapat pada buku halaman 32, 33, 35. Sedangkan 4.2 terdapat pada buku halaman 33, 34, 46, dan 37. Kita dapat melihat di buku siswa pada halaman 32 yang mengenai konvensi hak-hak. Hak-hak anak ini membahas yang terdapat dalam KD 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat 32 dan 33. Selanjutnya terdapat pula pada halaman 35. 35 mengenai hak-hak seorang siswa. Dan selanjutnya 34, 35, 46, aku kok ini salah. Maaf, ini yang benar itu halaman 36 dan 37. Kita dapat melihat di barisan tadi ya. Ini 36 dan 37. Terdapat soal mengenai hak-hak. Sekian dari saya. Maaf. Terima kasih.